Saya lagi mengajar di kampus. Tiba-tiba ada mahasiswa saya lihat pakai kawat giginya. Ibu pernah lihat ada orang ada kawat di giginya? Ada kan? Oh ternyata itu mahal ibu. Bisa sampai 40-50 juta uang Indonesia. Satu kali umroh pak, dia simpan di giginya. Dulu kalau waktu kecil pagar yang dikawat. Ini gigi dia kawat-kawat pak. Saya tanya mahasiswaku, mahal itu dek? Dia bilang, mahal ini Pak Ustaz. Saya bilang, kau kira itu kawat gigimu yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kamu pasang harga kawatmu itu, harga 200 juta, tapi kalau tidak ada gigimu, apa kamu kawat? Hebatnya lagi nih gigi Pak, dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bapak pernah tidak bayangkan seandainya ini gigi tumbuh seperti rambut? Gondrong semuanya. Saya kira Bapak tidak akan sampai di Amerika kalau gondrong rambutnya Pak. Iya toh? Masya Allah. Dan Bapak Ibu pernah rasakan bagaimana ketika kita makan kerupuk yang melempem. Itu dia bisa bedakan. Ini kerupuk lama, ini kerupuk baru. Meskipun modelnya sama, tapi begitu digigit, ditahu, oh ini sudah melempem. Apa fungsinya? Namanya fungsi saraf. Dalam gigi kita ada seorang dokter ahli gigi di Indonesia. Saya tanya, bagaimana itu kira-kira kalau orang dicabut giginya tanpa disuntik bius? Dia bilang bisa mati mendadak itu orang kalau dicabut. Allah kasih kita ini gigi gratis. Hebatnya lagi ada 3 bentuknya. Yang di depan fungsinya apa? Memotong makanan. Namanya gigi seri. Masuk ke dalam lebih tajam. Namanya gigi taring. Fungsinya apa? Merobek. Makanya kalau Bapak makan daging kasih begini. Tidak begini. Keluar gigi semua Pak. Ya tahu. Allah karim. Masuk lagi ke dalam. Paham juga ini 2 bocah dia ketawa. Love you full. Ya kan? Masuk ke dalam. Ada lagi namanya gigi geraham. Dia fungsinya menghancurkan. Dia bisa remukkan. Allahu Akbar. Dan itu semua Allah kasih gratis. Itulah sebabnya dalam Al-Quran selalu Allah tanya kita. Diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Bapak Ibu pasti adik-adik ini terutama pasti pecinta bola. Ya kan Pak? Selalu PSSI kalah. Kalau saya begadang kalah lagi. Aduh. Iya toh? Kenal kita Ronaldo, Lionel Messi. Itu gajinya kumpul seluruh masyarakat Indonesia yang kerja di sini masih lebih besar gajinya Ronaldo 1 bulan. Ya? Ya kan? Tapi apa Ronaldo yang hebat? Bukan. Tapi karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Mana bisa biar dia punya teknik, skill, kemampuan, tapi lututnya tidak bisa bengkok. Mana bisa dia main bola begini? Ya kan? Allah karim. Makanya Allah selalu kalau ada orang suka mengeluh, dengar ini kesehatan yang Allah kasih kita. Tapi apakah setelah semua ini baik, kita mulia di sisi Allah? Tidak. Ada manusia namanya Fir'aun. Kaya. Raja bu. Kekayaannya sampai sekarang masih dikejar di Mesir. Masih dicari tertimbun di tanah Mesir. Kaya sekali. Pasukannya gagah perkasa. Cakep, tinggi, besar. Menurut film yang saya lihat. Ya, digambarkan tinggi, besar, putih, bersih. Tapi tidak punya iman. Allah hinakan itu Fir'aun. Dilaknat oleh Allah. Laknat Allah bagi Fir'aun ditulis dalam Quran haram masuk surga. Kalau kita Pak masih 50-50. Ada harapan masuk surga, ada harapan masuk neraka. Kalau Fir'aun sudah ditulis haram masuk surga. Kenapa? Tidak punya iman. Cukup sampai di situ laknat Allah? Tidak. Allah hina Fir'aun sampai detik ini tidak ada warga muslim di New York ini yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Bapak mau kasih nama anak Fir'aun? Nah, saya kasih ke Fir'aun, elektabilitasnya paling tinggi ini. Populer, raja, bangsawan, mau. Jangankan kasih nama Pak, kita aja disebut Fir'aun marah. Begitu hinanya Fir'aun. Sebaliknya, ada orang tidak ada nilai di depan manusia. Namanya budak. Budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu buruh, dia kerja, ada gajinya. Budak hak milik. Bapak tahu namanya hak milik? Hak milik punya kita. Namanya hak milik, saya punya, saya mau banting, mau jual, mau bakar, terserah. Namanya hak milik. Itulah Masyitah. Itu kan sisirnya Fir'aun. Tapi punya iman. Allah muliakan. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Sengaja saya sampaikan ini. Pelihara iman. Pelihara iman. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini masih aman imannya. Generasi pertama Bapak nanti gimana? Generasi kedua nanti gimana? Kami yang ada di Indonesia, insya Allah akidah kami kuat.
Paling juga bisa setat kalau dia menikah beda agama, lambat laun dia tinggal. Tapi di sini kalau tidak kuat iman, lingkungan akan mempengaruhi kita, akhirnya lambat laun anak kita tinggalkan agama. Demi Allah, kurang apa kayaannya Fir'aun, kurang apa popularitasnya Fir'aun, tapi karena tidak punya iman, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kasihan kita merantau jauh-jauh dari Indonesia, meninggalkan leluhur kita, meninggalkan tanah air kita. Sampai ke sini saya yakin tidak ada yang gajinya 1 bulan $1 juta di sini. Tak ada. Tidak ada yang gajinya sampai di sini 1 bulan $500.000. Tidak ada. Lalu kenapa akidah kita tidak jaga baik-baik? Mau kemana Pak? Mau kemana? Berapa umur Bapak sekarang? Ini turut. Sudah muka sakaratul maut Pak. Mau kemana Pak? Mau kemana? Ayo. 75. Saya tidak yakin Bapak masih dikasih 25 tahun. 100 tahun mulai pikun kita Pak. Jimmy Carter meninggal hari ini kemarin. 100 tahun pas umurnya. Coba. Kerjaan saya di Makassar hampir tiap malam takziah. Samsi Ali pun tadi mengatakan beliau katakan begitu. Mumpun saya ingat, terima kasih Ibu Samsi Ali, nyonya yang mempersembahkan coto versi New York. Nah, sudah viral di Makassar. Masya Allah. Saya di sini dikasih roti terus roti. Saya bilang ini perut bugis ini Pak. Kok kasih saya roti 1 baskom, tidak goyang perutku. Ketemu coto tadi, waduh 4 kali saya nambah. Allah karim. Pak, saya tidak main-main. Kita serius ini, menjaga akidah kita. Mau kemana? Saya takziah hampir tiap malam di Makassar. Tapi yang meninggal, kalau dulu orang masih takziah, berapa meninggalnya? 70 tahun. Berapa? 80 tahun. Sekarang cari sebangsa kita yang 90 tahun. Paling tua 70, 80. Berapa umur kita sekarang? Apa yakin anak kita nanti masih punya akidah? Ketika sakaratil maut, Ibrahim alaihissalam, apa yang ditanyakan kepada anak dan keturunan-keturunannya? Ya bunaya, ma ta'kuluna ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, kalau saya mati nanti, apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah nanti kalau saya mati nak? Tapi manusia modern, ketika sakaratul maut dan tua, apa yang dia tanya? Bukan mata buduna, mata kuluna min ba'di. Apa yang kamu makan nanti nak? Saudara-saudara yang perantau di sini, saya tidak yakin ada anak kita yang mati kelaparan. Tidak mungkin. Saya tidak yakin ada anak kita yang bodoh di sini. Tidak. Tapi saya curiga ada anak kita yang sudah tidak tahu ngaji. Ada anak tahu kita yang sudah tidak tahu rukun iman, rukun Islam. Dan itu lambat laun kita merasa itu hal biasa. Padahal itu sudah kiamat buat akidah kita. Ibu-ibu yang ada di belakang, maafkan saya. Bu. Oi bu. Oi. Kalau ibu meninggal, siapa yang doakan ibu? Suami. Kawin lagi bu. Siapa nih? Bapak-bapak. Kalau bapak meninggal, siapa yang doakan bapak? Hah? Temanmu, coba lihat itu di grup WhatsApp. Bapak semua punya grup WhatsApp kan? Coba kalau ada teman kita meninggal. Jangankan baca doa, ngetik doa saja tidak mau Pak. Apa dia kirim? Stiker. Stiker Al-Fatihah. Tidak juga dia baca itu. Kenapa kau tahu? Karena saya juga begitu. Dan begitulah nasib kita nanti ketika wafat. Maling orang kenal kita. Ya datang mengantar jenazah, ngantar ke kuburan. Sudah itu, jabatanmu diperebutkan orang. Hartamu diperebutkan menantu. Lalu siapa yang akan menolong kita? Amal. 3 amal kita yang akan menolong. 1 diantaranya anak yang soleh dan soleha. Saya kemarin malam diceritakan Pak Toha dari bandara. Ada orang meninggal, sudah puluhan tahun di Indonesia, di sini tinggal. Kemudian ketika mau meninggal, dia berpesan agar dikuburkan dalam keadaan dikuburkan secara Islami. Ketika sakaratul maut di rumah sakit, menelponlah Ustadz Samsi Ali kepada keluarganya. Orang tuamu sakaratul maut, kau bisa datang? Apa jawabannya? Mohon maaf, saya tidak bisa datang. Saya lagi meeting. Sampai meninggal tidak datang. Dan itu pun saya pernah alami. Saya mau pergi ceramah, tiba-tiba ada ibu menangis. Ustadz, tolonglah datang dulu ke rumah Ustadz. Suami saya meninggal, saya tidak tahu mau apakan. Mana semua keluarga? Anak-anaknya ibu mana? Dia bilang, sibuk semua Ustadz. Saya datanglah ketika itu. Saya telepon panitia, saya minta tolong untuk sebentar ditunda acara, ada darurat. Saya datang sampai ke situ, saya bilang mana nomor teleponnya anaknya bu. Saya telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda, Kalimantan Timur. Bang, Pak, saya bilang, Daeng, meninggal ini. Meninggal bapakmu. Bagaimana, ditunggu atau tidak? Apa jawabannya? Mohon maaf Ustaz, biar saya pulang tidak merubah keadaan.
Tolong kirimkan saja nomor rekeningnya Pak Ustadz. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah saya kirim. Itulah fakta. Dan itu kalau kita tidak jaga anak akidahnya, anak kita akan kita alami seperti itu. Dan padahal di dunia ini berapa lama kita bisa hidup? Bapak-bapak datang ke sini merantau, tidak enak di sini, ada pilihan tidak? Ibu-ibu datang ke sini merantau, tidak nyaman di Amerika sini, ada pilihan? Ada. Balik lagi rek, mulai rek, mangan orang mangan yang penting ngumpul, iya kan? Balik pak, di kantor A kerja di sini, bapak ndak senang di kantor itu, ada pilihan? Ada, pindah cari kantor lain. Ibu-ibu, suami jelek, kasar, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ada pilihan. Bapak-bapak istrimu jelek, kasar, suka ngomel, periksa HP aja kerjanya, malas masak, ngomel aja kerjanya. Ada pilihan? Dua pilihannya pak, ganti atau tambah lagi. Iya. Tapi kalau bapak masuk kubur ada pilihan tidak? Ada pilihan. Mau kemana pak? Balik lagi ke dulu. Viral satu dunia. Tidak ada pilihan lagi ketika masuk di kubur. Tidak mungkin. Mau balik tidak mungkin. Hadapi itu. Dan di kubur bukan bapak menunggu 1000 tahun. Bayangkan kakek kita. Kakek kita yang dulu. Masih menunggu sampai sekarang. Dan pasti itu kita akan alami. Maka gunanya pengajian ini. Untuk memperbaiki kembali semangat keimanan kita. Kalau kita saja mampu tinggalkan tanah air untuk mencari nafkah sampai ke Amerika sini. Kenapa justru untuk menuntut ilmu agama kita abaikan? Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini tipu daya saja. Dunia ini pasti berakhir. Jangan tergoda dengan dunia. Betapa banyak pelajaran dicontohkan oleh Allah melalui Quran. Orang-orang yang hina karena mengutamakan dunia. Tapi berapa banyak orang yang Allah muliakan tidak diabaikan dunia. Tapi dunia dia kejar seadanya saja. Lalu akidahnya kuat. Dia dikenang sampai sekarang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Pertanyaannya bagi kita. Bagaimana memelihara iman? Bagaimana memelihara iman? Satu, ibu punya handphone? Punya handphone? Nah, bapak-bapak punya handphone. Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapain? Dicas. Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai bu? Masih dipakai melempar. Masih bisa pak. Iya. Begitu juga dengan iman. Iman perlu dicas. Kalau tidak dicas, mati kita punya iman. Dakwah dengan iman itu, handphone dengan cas. Coba lihat. Kita lihat gajinya orang ribuan dolar. Kita lihat rumahnya orang mewah. Kita lihat di TV kehidupan mewah. Mewah, dunia terus. Kapan dicas dengan iman? Perlu dicas. Maka casnya itu satu, dengar dakwah. Dengar dakwah. Mesti dengar ceramah. Caranya, mohon maaf ibu ya, di rumah. Anak-anak kita perdengarkan dakwah. Saya bukan alumni pondok pesantren. Tidak pernah saya pondok pesantren. Dari mana saya belajar agama? Bapak saya waktu saya kecil, ada radio, selalu diputarkan ceramah-ceramah. Minimal kalau kalian dengar ceramah, ada pengetahuan agama di otak kita. Dengar dari mimbar masjid. Maka kalau bapak ibu senang dengar lagu, senang dengar nyanyian-nyanyian, mestinya senang juga dengar dakwah seperti senangnya kita dengar lagu. Gimana caranya? Naik mobil. Naik mobil, sudah dengar dakwah. Pengajian, ayat suci Al-Quran. Itu bagian dari ikhtiar, usaha memelihara iman. Karena kalau tidak, hilang iman kita pak. Dengar dakwah. Yang kedua, setelah dengar dakwah, yang paling lagi cara memelihara iman itu adalah berteman dengan orang-orang soleh. Coba kalau saya jalan sama Ustadz Samsi Ali. Paling saya tanya, Ustadz, di mana masjid bisa berjamaah di sini? Tidak mungkin saya bilang, Ustadz, di mana panti pijat yang bagus? Tidak mungkin kan? Paling saya tanya, di mana ada pengajian? Di mana ada masjid? Kalau orang berteman dengan orang-orang soleh, maka insya Allah tertular kesolehannya. Berteman dengan orang-orang soleh. Nabi mengilustrasikan, orang berteman dengan orang-orang soleh itu mengilustrasikan, kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Ya kan? Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Maka ibu-ibu, hati-hati milih teman.
siapa teman ibu bergaul. Kalau teman ibu bergaul tukang gosip, lambat laun ibu akan tertular tukang gosip. Minimal membenarkan. Katanya oh iya. Masa? Itu minimal itu. Bapak-bapak kalau berteman orang-orang peselingkuh, bapak lambat laun diajari. Caranya gampang supaya tidak ditahu istri. Itu lambat laun. Tapi kalau bapak berteman dengan orang-orang soleh, maka dia akan menularkan kesolehannya. Yang ketiga, cara memelihara iman. Jangan mengunjungi tempat-tempat yang diyakini banyak maksiat di situ. Kalau bapak tahu, ini dosa saja di dalamnya ini, sementara imannya bapak gampang goyang, jangan coba-coba. Waktu saya kuliah, kos-kosan orang kuliah. Saya tanya, teman selalu dia bawa cewek ke kos-kosannya. Kenapa kau bawa cewek ke kos-kosan? Dia bilang, saya uji iman saya Ustaz. Terus saya selalu ya, jangan berkunjung ke tempat-tempat maksiat. Yang keempat, cara memelihara iman, kalau bisa Pak, pakai simbol-simbol keislaman kita. Ya, saya tidak tahu kalau di sini, kalau di Indonesia, seperti saya kemana-mana pakai gini Pak, aman. Nggak mungkin saya masuk ke panti pijat begini Pak, nggak mungkin. Atau masuk ke karaoke, Ustaz beleng-beleng ini. Iya kan, jadi pakaian ini bisa mengamankan kita. Saya kalau pakai begini Pak, biasa kalau jalan di tempat umum, saya jaim. Iya Pak, jaga image. Biasa kalau ada cewek lewat seksi cantik, nggak mungkin saya begini Pak. Iya, kenapa? Pakaian ini, pakaian orang Islam itu seperti ini. Maka ibu-ibu kalau suami mau aman, suruh pakai gamis. Dia bilang ibu udah Makassar, saya sudah suruh pakai gamis Ustaz, dia ganti di mobilnya. Nah, berarti karakternya memang sudah begitu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, beginilah cara-cara untuk memelihara iman. Yang kelima, doa. Hidayah datang dari Allah. Ada doanya dalam ujung-ujung akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa. Minimal makna dari ayat itu, ya Allah, jangan engkau gelapkan hati saya, jangan engkau tutup hati saya, jangan engkau lindungi hati saya, jangan engkau sesatkan, gelapkan setelah engkau berikan hidayah dan petunjuk. Itu kita minta kepada Allah. Dan doa itu Pak tidak harus bahasa Arab. Nah, ya, banyak orang mau berdoa dia beli buku. Buku doa. Lalu dia hafal. Bukan menghafal itu doa. Doa itu curhat. Tidak mesti bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, kan bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di mulut, lain di bibir. Ya kan? Apa maksudnya ini ibu? Dia meminta doa suami yang setia, ternyata doa yang dia baca, doa minta hujan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya inilah kiat-kiat memelihara iman kita. Waktu berikutnya saya persilahkan untuk bertanya kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ya. Saya duduk, sebenarnya saya sudah mulai lobet. Ya, saya lobetnya karena konsumsi makanannya tidak cocok di Indonesia dengan perut saya. Saya bawa satu koper Indomie, ternyata enak juga makan Indomie terus. Silakan, ibu-ibu mau tanya apa saja, silakan ya. Atau ada yang mau menjawab, boleh juga. Silakan, kita mulai dari ibu-ibu di belakang, boleh. Ibu, oke, sudah? Bu, saya kasih $100. Mau ibu? Mau, oke, mau. Lalu saya tambah lagi $100. Pasti tambah mau. Iya toh? Tambah lagi $100. Masih tambah mau. Artinya, kalau ibu cuma dengar, sudah dapat pahala. Mengajinya lagi, dia baca dengan tambah lagi pahala. Dia belajari lagi, terjemahannya, dia baca, kemudian dia baca lagi tafsirnya, banyak lagi keutamaan. Makin sering dilakukan, makin banyak. Boleh, dengar saja, boleh. Boleh. Tapi jangan bilang, saya tidak mau baca. Itu tidak mau bacanya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia bilang, saya sibuk, tidak punya waktu lagi, tapi saya dengar saja. Alhamdulillah masih ada harapan. Kalau, maksudnya dia tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Tidak mau belajarnya itu tidak baik, tapi mendengar murattalnya itu baik. Ya, masih lebih baik daripada tidak mau belajar, tidak mau mendengar pula. Tapi kalau mau yang lebih baik, mendengar dan belajar.
Makanya saya bilang tadi, ibu mau $1, $10, $100, sudah itu saya tambah lagi, makin banyak amal, makin bagus. Dan Bapak Ibu harus tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Coba, mana ini contoh, saya kasih contoh. Cuma enggak ada contoh di sini. Ya, enggak ada. Saya mau kasih contoh saja ya. Dek Gagah, ini ada rupanya, ada. Oke. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ya, saya kasih contoh ya. Nah, Bapak Ibu lihat ini. Lihat ini. Jawab dulu. Lobet betul. Lihat ini. Nah, anggaplah ini dosa. Menipu istri. Alasan rapat-rapat ternyata pergi merapat. Kan? Anggaplah ini dosa menipu suami. Izin pergi pengajian 30 menit 2 jam gosip. 30 menit saja dengar dakwah, 30 menit gosip. Anggaplah ini gibah. Anggaplah ini makan barang-barang yang tidak halal. Ini di sini dosa. Nah, kira-kira kalau saya kasih di sini, Bapak Ibu masih lihat? Masih lihat? Nah, inilah amal. Ini dosa, ini amal. Itulah makna dari hadis, tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan, amal. Maka yang kita kejar berlomba-lomba dalam kebaikan. Pastabikul khairat. Maka yayasan saya itu tagline-nya, motonya pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Ibu ngaji, pahala. Dengar dakwah, pahala lagi. Masak, pahala lagi. Masak sambil dengar dakwah, pahala lagi. Masak sambil dengar ceramah, pahala lagi. Makin banyak pahala. Akhirnya dosa timbang, kurang. Bukan dikurangi, tapi beratnya amal lebih banyak daripada beratnya dosa. Itulah sebabnya ada 2 malaikat, Pak. Ada malaikat pencatat kebaikan sebelah kanan, ada malaikat pencatat keburukan sebelah kiri. Tidak boleh dikatakan, tidak usah kau sholat, tidak pakai jilbab. Tidak pakai jilbab beda, sholat juga beda. Itu makna ayat, wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara hak yang batil. Maka ketika ditimbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri, ternyata timbang punya timbang, lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%, dia masuk surga. Yang celaka, kita hobi dosa, kurang amal. Kalau tidak bisa memperbanyak amal, jangan tambah dosa. Begitu rumusnya. Kalau banyak dosa, mestinya lebih banyak lagi kebaikan kita. Yang jadi masalah, dosa banyak, pahala kebaikan kurang. Nah, bagaimana cara menambah-nambah pahala-pahala itu? Semua nilai-nilai kebaikan lillahi ta'ala itulah pahala. Bukan pahala itu hanya sholat. Kalau pahala hanya sholat, berapa kali Bu sholat sehari? Paling 5 kali. Tambah sunnah-sunnahnya. Itu untung sekali sudah kalau ada rawatibnya. Sholat tengah malam. Iya toh? Kalau cuma puasa Ramadan, 1 kali 1 tahun. Itu pun juga kalau tidak terlalu dingin. Ya? Maka pahalanya ibu-ibu ngurus anak. Pahalanya ibu-ibu ngurus suami. Caranya apa? Masak air pagi, itu sudah pahala kalau niat untuk anak-anak kita. Ke pasar beli ikan, ke pasar beli sayur, pahala. Cuma ibu-ibu sekarang malas masak-masak. Semua food. Kalau ibu cuma andalkan food, maka ibu kurang pahalanya. Ya, bapak-bapak apa pahala kita? Alhamdulillah cari nafkah itu pahala. Ibu-ibu dari rumah ke sini itu pahala. Saya waktu di Phoenix beberapa hari yang lalu, ada ibu-ibu bilang, Ustadz, saya dari Texas, bawa mobil sendiri. Berapa jam ibu? Kurang lebih 12 jam. Hebat juga. Selama perjalanan itu, kalau orang pergi menuntut ilmu, itu fisabilillah, jihad. Jihad. Kalau dia wafat dalam perjalanan, sama nilainya mati syahid. Ibu datang ke sini, langkah kaki itu pahala. Kan ibu bukan mau show force. Bukan mau fashion show di sini. Iya toh? Cuma setan gosipin, halang-halangi kita. Akhirnya apa? Datang ke sini masih gosip. Orang masuk dilihat-lihati dari ujung kepala sampai ujung rambut. Dia enggak gosip tapi mukanya sinis. Apa itu? Apa? Kenapa? Apa? Palsu. Ya, itu cara setan supaya pahala kita habis. Nah, makanya ibu, kalau pergi perjalanan begini itu kan pahala. Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Bayangkan, apalagi kalau ibu jalan begini. Berapa langkah pahala itu? Ustaz, bagaimana kalau naik mobil? Alhamdulillah 4 rodanya kali 4.
Jadi pahala itu bukan sekedar puasa, bukan sekedar, itulah disebut ada namanya ibadah mahdah yang khusus kepada Allah. Tapi ada juga pahala kita melalui muamalah. Muamalah itu kalau mau banyak pahala, sedekah. Kalau sholat hanya dapat pahalanya ketika sholat. Haji hanya dapat pahalanya ketika haji. Tapi sedekah, bantu pesantrennya Ustadz Samsi, selama pesantren itu bekerja, melahirkan anak-anak penghafal, melahirkan pendakwah, meskipun ibu sudah wafat 1000 tahun yang lalu, tetap dapat pahala. Namanya amal jariah. Makanya jangan terlalu pelit. Kalau mau kasih masuk celengan, dia cari uangnya paling kecil. Begitu mau beli perhiasan paling besar. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emas berlianmu? Bukan, istri kedua. Kawin lagi, Bu. Jelas ya? Jelas, Ibu? Mengaji baik. Baca lagi terjemahannya, tambah lagi pahalanya. Dia pelajari lagi tafsirnya, tambah lagi pahalanya. Tapi kalau mendengar saja, itu kebaikan juga. Yang penting jangan berkata, saya tidak mau mengaji. Hanya mau mendengar saja. Saya tidak mau belajar itu bacanya. Kata jangan dan tidak mau, itu tidak baik. Tapi hobinya untuk dengar, sudah bagus. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Bu? Sama-sama. You understand? Thank you very much.